ICU adalah singkatan dari Intensive Care Unit, artinya unit perawatan intensif. Kadang disebut juga HCU atau High Care Units. Untuk jantung disebut ICCU, yaitu Intensive Coronary Care Unit, unit perawatan jantung intensif. Untuk bayi berumur di bawah 28 hari disebut NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, unit perawatan intensif untuk neonatus, yaitu usia 0 sampai 28 hari. Untuk anak-anak terdapat PICU, yaitu Pediatric Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif untuk anak-anak, yaitu usia 1 bulan sampai 18 tahun. NICU adalah Neonatus Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif untuk bayi berusia 0 sampai 28 hari. Sedangkan PICU adalah Pediatric Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif untuk anak yang berumur 1 bulan sampai 18 tahun. Dalam PICU dan NICU dilakukan monitoring oksimetri, yaitu mengukur kadar saturasi oksigen, kemudian laju pernapasan, denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Juga kadang diperlengkapi dengan infant warmer, yaitu semacam inkubator yang fungsinya untuk penghangat tubuh bayi, terutama bayi prematur. Juga terdapat inkubator dan fototerapi. Fototerapi yaitu terapi menggunakan sinar, biasanya dilakukan pada bayi yang kuning atau disebut hiperbilirubinemia. Juga kadang terdapat ventilator, yaitu alat pemacu pernapasan, dan defibrilator, yaitu alat untuk memberikan kejutan listrik bagi jantung yang berhenti, dengan harapan jantungnya akan berdetak kembali. Dalam ruang ICU akan dilakukan monitoring tanda-tanda vital, yaitu yang pertama denyut nadi, kemudian tekanan darah, laju pernapasan, dan suhu yang dimonitoring terus-menerus secara kontinu. Suction adalah suatu tindakan prosedur penghisapan lendir. Biasanya digunakan untuk saluran pernapasan dengan mengeluarkan sekret atau lendir pada pasien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Caranya dengan memasukkan selang suction atau daya hisap ke trakea atau tenggorokan. Indikasi suction adalah bila pasien tidak mampu batuk efektif, atau ada dugaan aspirasi, atau pada auskultasi terdengar suara napas yang kasar, atau ada suara napas tambahan, atau diduga ada sekresi mukus berlebihan pada saluran pernapasan, atau jika klinis memperlihatkan adanya peningkatan beban kerja sistem pernapasan. Indikasi suction yang pertama adalah pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. Spesimen artinya sampel, biasanya dahak atau cairan yang terdapat dalam saluran pernapasan. Yang kedua, sebelum dilakukan radiologis ulang untuk evaluasi. Yang ketiga, untuk mengetahui keadaan saluran trakea atau saluran tenggorokan atau saluran pernapasan. Ini adalah gambar dari suction pump surgical aspiration tipe 6110A1 Max keluaran dari Sinova. Alat ini dirancang untuk terus beroperasi di ruang bedah. Dapat menghisap lebih cepat dan lebih besar darah dan cairan lainnya, termasuk partikel yang terkandung di dalamnya. Suction dengan kekuatan besar 120 liter per menit tanpa minyak, oilless,
cocok untuk terus beroperasi. Bodinya terbuat dari aluminium dicat dan anti karat, memiliki 4 roda dan anti-statik dengan berhenti. Operasi garansi selama 3 tahun. Ini adalah gambaran dari tampak atasnya. Ini adalah alat fetal obstetric vacuum atau vakum ekstraktor atau ekstraksi vakum untuk bayi. Fetal obstetric vacuum atau vakum ekstraktor atau disebut juga penghisap kepala bayi digunakan untuk mempercepat dalam hal yang pertama adanya hambatan keluarnya kepala bayi. Yang kedua, jika ada kurangnya kontraksi dari rahim. Yang ketiga, wanita sudah lelah mengejan pada saat persalinan. Dan keempat, mulai kelihatan tanda-tanda gawat janin. Suction terdiri dari mangkuk penghisap, bisa terbuat dari besi atau silikon, yang terhubung melalui tabung ke pompa hisap dengan penyesuaian vakum. Penghisapan dilakukan melalui 4 tahap mekanis. Ini adalah gambaran dari teknis ekstraksi vakum bayi. Ini adalah gambaran dari bagaimana penempatan mangkok ekstraksi yang seharusnya melekat pada kepala bayi, yaitu dipasang dekat ubun-ubun belakang dengan berjarak kira-kira 3 cm dari ubun-ubun depan, di mana dengan diameter cup adalah 6 cm. Tekanan awal skala 10 atau minus 2 kg per cm kubik selama 2 menit. Setelah 2 menit dinaikkan menjadi 60 atau minus 0,6 kg per cm kubik. Maksimum tarikan adalah 3 kali dengan maksimum pelaksanaan selama 30 menit. Berikutnya adalah alat suction kuretase, yaitu mesin penghisap untuk tindakan kuret. Suction kuretase adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghilangkan jaringan embrio atau janin di rongga rahim dengan cara hisap. Merupakan aspirator bedah sangat kuat yang dirancang untuk operasi di ruang bedah. Perangkat ini dilengkapi dengan koneksi ke kanula hisap yang memungkinkan fleksibel, lurus kaku, atau melengkung, di mana bodinya terbuat dari aluminium dicat dan memiliki 4 roda dan dengan anti-statik. Dilatasi dan kuretase. Indikasi atau kegunaan dilatasi dan kuretase adalah untuk tindakan diagnostik atau untuk menegakkan jenis penyakit dan terapeutik atau untuk pengobatan pada berbagai kondisi obstetrik dan ginekologi, yaitu kelainan kandungan. Alat ini juga digunakan untuk mengeluarkan sisa jaringan konsepsi atau janin dalam uterus atau rahim selama atau setelah mengalami aborsi atau keguguran, dan untuk mengeluarkan sisa jaringan plasenta atau ari-ari setelah persalinan normal. Standar operating prosedur adalah sebagai berikut. Siapkan alat, botol, dan telang Simnova. Pasang botol di tempatnya. Di atas botol terdapat tutup dengan tulisan vakum dan pasien. Sambungkan selang ke masing-masing fungsinya. Pasang kabel listrik. Pasang pedal on-off untuk injakan kaki. Tekan tombol on mesin dan mulai menghisap cairan. Putar mechanical vacuum regulator untuk mendapatkan hisapan sesuai dengan yang diinginkan. Apabila tabung yang satu sudah penuh, pindahkan ke tabung yang masih kosong dengan memutar tombol switch. Matikan mesin bila sudah selesai pengoperasiannya dengan menekan tombol off. Ini adalah gambaran dari matras anti-dekubitus.
Untuk luka kronis atau luka yang lama atau luka yang sukar sembuh biasanya memerlukan perawatan dokter spesialis bedah. Yang termasuk luka kronis adalah pressure ulcer. Ulcer artinya luka, pressure artinya tekanan. Jadi luka yang disebabkan karena tekanan. Misalnya dekubitus atau bahasa Inggrisnya bed sores. Yang kedua adalah diabetic ulcer, yaitu luka yang disebabkan karena penyakit diabetes atau kencing manis. Kadang disebut juga neuropathic ulcer, yaitu luka yang terjadi karena kerusakan sistem saraf. Contohnya adalah foot ulcer, yaitu luka yang terjadi pada telapak kaki. Kemudian bisa juga leg ulcer, yaitu luka yang terjadi pada tungkai kaki bagian bawah. Contohnya misalnya venous ulcer, yaitu luka yang terjadi karena varises yang berkelanjutan sehingga timbul ulkus atau luka. Atau bisa juga arterial ulcer, yaitu luka yang terjadi karena arteri yang tersumbat. Kemudian dapat juga skin graft. Skin graft artinya transplantasi kulit, bisa parsial, split, atau full thickness skin graft. Ini adalah gambaran dari pressure ulcer atau dekubitus atau bed sores, di mana terlihat bagian tubuh yang diarsir adalah bagian tubuh yang kemungkinan lebih besar untuk terkena dekubitus, yaitu bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan tempat berbaring dan dialasi dengan tulang. Juga terdapat gambaran stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Ini adalah gambaran contoh dari dekubitus yang terdapat di tulang ekor, di mana terdapat tulang ekor yang menekan langsung ke tempat berbaring. Di sekitarnya yang berwarna merah-merah itu adalah gejala awal sebelum terjadinya dekubitus. Ini adalah gambaran dari patofisiologi atau bagaimana proses terjadinya diabetic ulcer atau foot ulcer atau luka pada sekitar kaki. Awalnya adalah terjadi dari kerusakan saraf, sehingga tubuh tidak bisa merasakan perasaan tekanan yang terlalu menekan. Sehingga akibat tekanan yang terlalu menekan, maka ada pembuluh darah yang terjepit, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Aliran darah terhambat, maka ada bagian kaki yang tidak mendapat aliran darah, sehingga mengalami kematian sel-sel. Berawal dari kematian sel-sel, maka timbullah luka-luka dan akhirnya menjadi foot ulcer atau diabetic ulcer. Ini adalah contoh gambaran dari foot ulcer yang biasanya banyak diderita oleh pasien diabetes atau kencing manis. Ini adalah gambaran dari contoh leg ulcer, yaitu luka pada kaki bagian bawah yang biasanya terjadi karena penyumbatan pembuluh darah, venous ulcer maupun arterial ulcer. Salah satu penyebab dari leg ulcer adalah venous ulcer. Di sini terlihat gambaran bagaimana terjadinya proses venous ulcer yang berawal adanya varises pada tungkai kaki bagian bawah. Dekubitus atau lengkapnya dekubitus ulcer atau bed sores atau pressure ulcer banyak terjadi pada pasien imobilitas lama. Imobilitas artinya pasien berbaring tidak berdaya di tempat berbaring untuk waktu yang cukup lama, sehingga pada titik tertentu terjadi himpitan pembuluh darah, dan himpitan tersebut menjadikan hambatan aliran darah. Kemudian akan terjadi matinya jaringan tubuh dan akhirnya terjadi luka, yaitu pressure ulcer. Imobilitas lama banyak terjadi pada pasien-pasien koma, pasien stroke, pasien Parkinson, maupun pasien Alzheimer. Grade dekubitus atau tingkatan-tingkatan dekubitus. Grade 1 adalah terjadi kemerahan atau kebiruan pada kulit, disertai rasa sakit atau gatal. Grade 2 jika terjadi luka lecet atau luka terbuka di kulit.
Grade 3 jika luka terbuka mencapai lapisan di bawah kulit. Grade 4 jika luka terbuka mencapai otot dan tulang. Ardo Twin Care dapat mencegah dan membantu proses penyembuhan dekubitus sampai grade 4. Ardo Twin Care memiliki kualitas tinggi, yaitu bahan poliuretan sebagai antibakterial yang bersifat dingin agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit yang menyebabkan dekubitus baru. Ardo Twin Care dalam proses penyembuhan ulcer dapat menahan berat badan dari 40 kg sampai dengan 140 kg. Ardo Twin Care Unit dan covernya dapat disterilkan dengan chemical hospital dan autoclave suhu rendah. Ardo Twin Care memiliki 2 chamber atau 2 ruangan di mana saat melakukan CPR, 2 chamber bisa langsung dibuka dan kurang 10 detik matras Ardo sudah rata dan bisa melakukan CPR tanpa memindahkan pasien. Ardo Twin Care setiap 10 menit memompa secara otomatis untuk menyesuaikan berat badan pasien. Selain itu, Ardo Twin Care apabila disimpan dalam waktu lama tidak akan membekas lipatan maupun bocor. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, bisa menghubungi nomor yang tertera dalam PowerPoint. Terima kasih.